Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Melalui video ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang esensialisme. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator atas nama Eunike Mahardikawati Kaholi. Kemudian ada Sefridon Yeskel Raja, ada Jenika Dimu dan Alin Anggreni Ndakularang. Adapun agenda presentasi kami yaitu yang pertama pengertian dan sejarah esensialisme. Kemudian yang kedua ada prinsip dan ciri-ciri esensialisme. Yang ketiga ada implementasi esensialisme dalam pendidikan. Dan yang keempat ada tokoh-tokoh aliran esensialisme. Kita akan masuk dalam latar belakang. Filsafat pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari dan berusaha mengadakan penyelesaian terhadap masalah-masalah pendidikan yang bersifat filosofis. Esensialisme merupakan pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban manusia. Kemudian esensialisme ini sangat menekankan pada pendidikan di mana masa lalu dan tidak mendukung dengan pola pendidikan masa kini atau yang sering disebut juga dengan modernisasi. Kemudian dengan pengembalian pola pendidikan pada nilai-nilai masa lalu, esensialisme percaya bahwa keaktifan pembelajaran akan tercipta. Bagi esensialisme, pola-pola pendidikan pada masa lalu lebih memiliki banyak wawasan pola pikir pada diri siswa sendiri. Modernisasi dianggap sebagai zaman yang hanya menambahkan banyak nilai-nilai yang baru yang kalah dengan nilai-nilai lama dalam hal menghasilkan siswa yang berkompeten. Kemudian, rumusan dan tujuan masalah. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana esensialisme dalam pengertian sejarah. Yang kedua, bagaimana prinsip dan ciri-ciri aliran esensialisme. Yang ketiga, bagaimana implementasi esensialisme dalam pendidikan. Dan yang keempat, siapa tokoh-tokoh esensialisme. Kemudian, tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian dan sejarah esensialisme. Yang kedua untuk mengetahui prinsip dan ciri-ciri aliran esensialisme. Yang ketiga untuk mengetahui pengimplementasian esensialisme dalam pendidikan. Dan yang keempat untuk mengetahui tokoh-tokoh esensialisme. Kemudian kita masuk dalam pengertian dan sejarah esensialisme. Secara etimologi, esensialisme berasal dari bahasa Inggris yaitu esensial yang berarti inti atau pokok dari sesuatu dan isme yang berarti aliran dan paham. Dengan demikian, aliran esensialisme adalah aliran yang mengembalikan segala sesuatu pada hakikat dasar yang sebenarnya. Esensialisme berusaha untuk mencari dan mempertahankan hal-hal yang bersifat esensial, yaitu sesuatu yang bersifat inti atau hakikat fundamental atau unsur-unsur yang mutlak yang menentukan sesuatu keberadaan yang ada. Ini menurut Wahyuni 2010 nomor 14. Kemudian ada kata lain yang mengungkapkan bahwa esensi merupakan apa yang telah kita buat dalam bentuk sesuatu akan menghasilkan sesuatu itu juga. Jadi dapat dijelaskan bahwa esensi merupakan suatu hal yang akan dijadikan dasar dalam melakukan atau membuat sesuatu. Esensialisme pertama-tama muncul dan merupakan reaksi terhadap simbolisme mutlak dan dogmatis abad pertengahan. Aliran esensialisme mempunyai aliran-aliran pembentuk yaitu idealisme dan realisme. Idealisme dan realisme adalah aliran-aliran filsafat yang membentuk corak esensialisme ini yang bersifat eklektik, artinya dua aliran filsafat yang bertemu sebagai pendukung esensialisme, tetapi tidak terpisah. Kemudian, aliran esensialisme dianggap para ahli sebagai konservatif wrote on culture,
yaitu aliran yang ingin kembali kepada kebudayaan lama yang telah membuktikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Dengan artian esensialisme ingin kembali ke masa di mana nilai-nilai kebudayaan itu masih tetap terjaga, baik dalam nilai yang tersimpul dan ajaran para filosof, ahli pengetahuan yang agung, ajaran dan nilai-nilai ilmu. Jadi tujuan umum aliran esensialisme adalah membentuk pribadi bahagia di dunia dan akhirat. Baik, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan prinsip-prinsip aliran esensialisme. Yang pertama, saya akan membahas tentang ciri-ciri aliran esensialisme. Ciri-ciri filsafat pendidikan esensialisme menurut William C. Bagley adalah sebagai berikut. Yang pertama, minat-minat yang kuat dan tahan lama sering tumbuh dari upaya-upaya belajar awal yang menikmati atau menarik perhatian bukan karena dorongan dari dalam jiwa. Ciri-ciri yang kedua, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang yang belum dewasa adalah melekat dalam masa balita yang panjang atau keharusan ketergantungan yang khusus pada spesies manusia. Dan yang ketiga, mendisiplin diri harus menjadi tujuan pendidikan. Maka menegakkan disiplin adalah suatu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, esensialisme menawarkan teori yang kokoh, kuat tentang pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya atau progresif memberikan sebuah teori yang lemah. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip esensialisme. Ada beberapa hal yang menjadi prinsip-prinsip filsafat esensialisme, yaitu yang pertama, pendidikan harus menekankan pada pentingnya disiplin. Pada prinsip yang pertama, aliran esensialisme, di sini aliran esensialisme menekankan bahwa pentingnya disiplin itu adalah tujuan utama atau harus ditegakkan, hal penting yang harus ditegakkan agar mencapai sebuah tujuan. Prinsip yang kedua, inisiatif dalam pendidikan harus dimiliki oleh guru bukan pada siswanya. Yang ketiga, inti dari proses pendidikan adalah asimilasi dari subjek mater yang telah ditentukan. Yang keempat, sekolah harus mempertahankan metode-metode tradisional yang berkaitan dengan disiplin mental. Yang kelima, tujuan akhir dari pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi esensialisme dalam pendidikan. Adapun implementasi esensialisme dalam pendidikan itu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada fungsi sekolah, yang kedua tujuan pembelajaran, ketiga metode pembelajaran, 4 kurikulum, yang kelima itu ada pelajar atau peserta didik, yang keenam itu ada pengajar atau guru. Nah, kita masuk pada fungsi sekolah. Sekolah merupakan lembaga atau institut yang membantu menumbuh kembangkan ilmu atau potensi dasar bagi peserta didik. Nah, tidak dalam hanya hal ilmu dan intelektual, tetapi di dalam sekolah itu terdapat aspek kepribadian, tingkah laku, tata krama, dan budi pekerti. Sekolah tidak hanya memberi nilai akademik, tetapi memiliki fungsi. Nah, di antaranya memberikan pelayanan dan membimbing, mendidik dan mengajar agar memiliki sifat dan tingkah laku yang baik. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan dari konsep esensialisme adalah untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti itu menurut H.A. Yunus tahun 2016. Aliran esensialisme juga menyatakan bahwa tujuan pendidikan esensialisme adalah mempersiapkan manusia untuk hidup. Itu sama dengan yang pernah dijelaskan bahwa tujuan pendidikan itu memanusiakan manusia. Nah, dalam hal ini berarti sekolah itu tidak lepas tangan, tetapi sekolah memberikan kontribusi bagaimana merancang mata pelajaran yang menjadi suatu sasaran hidup. Nah, kita masuk pada metode pembelajaran. Adapun aliran esensialisme metode pembelajaran menurut Reza Mutyaharjo tahun 2013 sebagai berikut. Ada 2. Yang pertama itu pendidikan berpusat pada guru.
Jadi guru itu guru itu memiliki peran penting dalam memberikan pelajaran. Yang kedua, dalam aliran esensialisme, metode utama yang dipakai merupakan latihan mental, misalnya melalui penyampaian informasi dan membaca, melalui diskusi dan pemberian tugas serta penguasaan pengetahuan. Jadi dalam metode ini siswa diharapkan betul-betul mengerti dan mengerjakan segala sesuatu yang diberikan oleh seorang guru. Itu maksudnya siswa itu memiliki tanggung jawab penuh atas apa yang diberikan oleh guru. Sekarang kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu kurikulum. Kurikulum itu memegang peranan penting dalam tercapainya kesuksesan belajar. Tentunya pada saat kita omong kurikulum kurikulum itu sering mengalami perubahan zaman. Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh guru demi tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk pada pelajar atau peserta didik. Siswa merupakan sasaran utama karena siswa memiliki peranan untuk menerapkan konsep pendidikan. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk belajar, bukan untuk mengatur pelajaran. Karena tugas siswa itu merupakan dia bertanggung jawab terhadap semua pemberian tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir itu ada pengajar atau guru. Guru dalam aliran ini dianggap sebagai seseorang yang menguasai pendidikan dan model yang dianggap baik sebagai contoh dan dapat ditiru oleh setiap siswa. Peran guru sangat kuat dalam mempengaruhi dan mengawali kegiatan-kegiatan di kelas. Guru berperan sebagai contoh pengawalan nilai dan penguasaan pengetahuan atau gagasan. Saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh esensialisme. Ada beberapa tokoh yang berperan dalam penyebaran aliran esensialisme dan sekaligus memberikan pola dasar pemikiran mereka. Di antaranya, yang pertama ada Georg Wilhelm Friedrich Hegel dari tahun 1770 sampai 1831. Georg Wilhelm Friedrich Hegel mengemukakan adanya sintesa antara ilmu pengetahuan dan agama menjadi suatu pemahaman yang menggunakan alasan spiritual. Sebuah penerapan yang dapat dijadikan contoh mengenai sintesa ini merupakan teori sejarah. Yang kedua itu ada tokoh dari Amerika Serikat, William Harris dari tahun 1835 sampai 1909. Pengikut Hegel berusaha menerapkan idealisme objektif pada pendidikan umum. Menurut dia bahwa tugas pendidikan adalah mengizinkan terbukanya realita berdasarkan susunan yang pasti, berdasarkan kesatuan spiritual. Kebersihan sekolah adalah sebagai lembaga yang memelihara nilai-nilai yang telah turun-temurun dan menjadi penuntun penyesuaian diri setiap orang kepada masyarakat. Yang ketiga ada Johann Amos Koenig dari tahun 1592 sampai 1670. Tokoh Renaissance yang pertama yang berusaha mensistematiskan proses pengajaran. Ia memiliki pandangan realis yang dogmatis, dan karena dunia ini dinamis dan bertujuan, maka tugas kewajiban pendidikan adalah membentuk anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat ada John Locke dari tahun 1632 sampai 1704. Tokoh dari Inggris dan populer sebagai pemikir dunia, mengatakan bahwa pendidikan hendaknya selalu dekat dengan situasi dan kondisi. Yang kelima ada Johann Friedrich Herbert dari tahun 1776 sampai 1841. Salah seorang murid Immanuel Kant yang berpandangan kritis. Ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebijakan dari yang mutlak, berarti penyesuaian dengan hukum-hukum kesusilaan, dan ini pula yang disebut pengajaran yang mendidik dalam proses pencapaian pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih.